Shalom teman-teman remaja, puji Tuhan buat teman-teman yang di rumah. Kita mengucap syukur, kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan, pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa beribadah Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir Tuhan dimanapun kita berada saat ini Tuhan. Dan pada malam hari ini kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah senantiasa lawatan Allah selalu tercurah kepada kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Shalom teman-teman remaja. Mau tahu caranya biar kita tidak bosan di rumah? Kita kasih tahu ya caranya. Jadi, remaja GPPS Palu mengadakan yang namanya GBA. Itu gerakan baca Alkitab. So, kita membaca Alkitab sebanyak 3 pasal setiap hari. Untuk info pasal-pasal yang akan dibaca, kalian bisa follow Instagram remaja GPPS Palu. Nah, waktu kita di rumah aja tidak akan terbuang sia-sia. Kalian bisa membagikan berkat-berkat yang kalian dapat melalui gerakan ini, dan kalian bisa share di Instagram pribadi kalian. Dan jangan lupa tag Instagram remaja GPPS Palu. So, selamat membaca Alkitab. Halo remaja, walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung di ibadah, kita tetap bisa mendapatkan berkat rohani dalam setiap ibadah online. Nah, buat teman-teman semuanya, ibadah online, baik ibadah remaja ataupun ibadah raya, dapat teman-teman semua saksikan melalui YouTube GPPS Palu. Biar kamu tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube GPPS Palu dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan. Tetap jaga kesehatan, di rumah aja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang sekali dapat berjumpa dengan adik-adik semua dalam ibadah remaja online pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini kakak akan membagikan renungan singkat yang kakak harapkan dapat menjadi berkat bagi adik-adik semua yang sedang mendengarkan di rumah. Tema pada hari ini adalah kuat di masa sukar. Kuat di masa sukar. Ya, baik adik-adik, pada umumnya orang-orang itu tidak suka dengan apa yang namanya kesukaran. Apalagi yang namanya masa sukar. Karena kalau dikatakan masa sukar, itu berarti kesukaran yang dialami itu dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, saat ini kita sedang berada di dalam masa yang sukar, karena saat ini seperti yang telah kita tahu dan telah kita dengar, kita sedang masuk di dalam masa di mana pandemi virus corona itu sedang merebak di mana-mana, di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan sudah masuk juga di Kota Palu. Nah, saat ini saudara, saat pandemi ini sudah masuk ke kota kita, dan masuk ke Indonesia, itu kita sudah melihat di berita, di mana saja kita telah menyaksikan betapa banyak kesukaran yang dialami. Yaitu ada beberapa orang atau ada cukup banyak orang yang mengalami penurunan penghasilan. Ada banyak orang juga yang kehilangan pekerjaannya. Dan kesukaran juga dialami oleh para murid, para pelajar, di mana mereka sudah tidak bisa lagi belajar di kelas bersama guru dan teman-teman, tetapi belajar secara online. Dan juga untuk ibadah pun dari berbagai agama pun, saudara, itu sudah sulit untuk beribadah bersama-sama. Jadi ibadah pun dilakukan secara online. Nah, saudara, saat kita mengalami masa sukar seperti ini, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Banyak kali kebanyakan orang respon pada umumnya orang kalau mengalami suatu kesukaran, apalagi masuk ke dalam masa sukar, adalah mereka mengeluh, bersungut-sungut, bertanya pada Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Atau mengapa hal ini terjadi pada saya, pada keluarga saya, dan sebagainya. Bahkan pada akhirnya jika respon orang ini adalah bertanya pada Tuhan, ini akan menjadi mempersalahkan Tuhan pada akhirnya. Nah, saudara, sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa sebenarnya di dalam masa sukar ada berkat yang luar biasa yang telah Tuhan siapkan. Nah, untuk itu saudara, yang Karunia akan bagikan ada 2 hal yang harus kita pahami di dalam masa yang sukar. Yang pertama yang harus kita pahami adalah Tuhan memakai masa sukar itu untuk kebaikan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Jadi di dalam masa sukar pun Allah itu turut bekerja untuk kebaikan kita. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kebaikan apa yang kita alami, kebaikan Tuhan apa yang kita alami di dalam masa sukar. Yang pertama, saudara, Tuhan memakai masa sukar itu untuk mengubahkan hati dan pikiran kita. Dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Jadi Ia, yaitu Tuhan, merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Seperti yang kita tahu, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, mereka melewati padang gurun, dan Tuhan seringkali membiarkan mereka lapar, Tuhan seringkali membiarkan mereka haus, tetapi semua ini sesungguhnya, saudara, tujuannya untuk mengubahkan hati mereka. Dikatakan tadi, Tuhan merendahkan hati mereka, supaya mereka memiliki kerendahan hati. Dan yang berikutnya, untuk mengubahkan pikirannya sehingga mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi saudara, apa kebaikan apa sebenarnya yang Tuhan kerjakan saat kita berada di dalam masa sukar? Yaitu pertama adalah untuk mengubahkan hati dan pikiran kita. Seringkali saudara, sebagai manusia terkadang kita bisa memiliki kesombongan atau memiliki rasa mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Tetapi melalui masa sukar, Tuhan mengajar kita untuk berubah. Nah, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67 berkata demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Banyak kali dalam kehidupan anak Tuhan, saat ia tidak mengalami masalah dan sebagainya, ia lupa akan Tuhan dan ia sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dan bahkan dia bisa menyimpang. Tetapi pemazmur ini berkata, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Nah, seringkali saudara, Tuhan juga memakai masa sukar supaya kita bergantung pada Dia. Nah, Tuhan mau mengubahkan hati dan pikiran kita. Coba kita cek ke dalam hidup kita, ke dalam diri kita. Apakah melalui masa sukar ini ada pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan pada kita untuk mengubahkan hati dan pikiran kita? Apa hal-hal yang perlu kita ubah? Berikutnya, apa kebaikan Tuhan di dalam masa sukar? Yang kedua adalah untuk mengeluarkan potensi-potensi terbaik dari dalam diri kita. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-21 dan ke-22. Kalau kita baca 2 Tawarik pasal 20, ini berbicara tentang Raja Yosafat yang sedang dalam ketakutan karena Bani Moab dan Bani Amon bersepakat bersatu untuk menyerang dia dalam sebuah laskar yang sangat besar. Dan waktu Yosafat takut, dia mencari Tuhan dan Tuhan berjanji akan memberikan pertolongan kepada dia. Dan dalam kesukaran itu, ternyata saudara, kalau kita lihat dalam ayat 21 dan 22, dikatakan seperti ini. Setelah ia, yaitu Yosafat, berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini Yosafat mengubah strateginya, ia menempatkan para pemuji itu di depan daripada laskar yang memegang senjata. Dan ternyata pada saat ayat 22 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah.
saudara, waktu Yosafat mengubah strateginya, ini sebenarnya adalah suatu pemikiran yang out of the box, pemikiran yang kreatif, yang di luar dari strategi pada umumnya. Pada umumnya pasti laskar yang memegang senjata ada di depan, tetapi Yosafat mengubah para pemuji yang berada di depan. Saudara, ini berbicara secara rohani, tentu kita percaya bahwa ada kuasa dalam puji-pujian. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks kreativitas, di sini Yosafat adalah seorang yang kreatif. Kreativitasnya ia peroleh daripada Tuhan. Dia memiliki kreativitas, ide-ide di dalam masa yang sukar. Nah, saudara, kalau kita juga pernah mendengar kisah tentang Jack Ma, semua mungkin adik-adik tahu tentang Jack Ma. Jack Ma itu adalah seorang pengusaha yang sangat-sangat sukses berkat perusahaannya yang bernama Alibaba. Nah, kalau saudara pernah membaca tentang kisah hidupnya, saudara akan tahu bahwa Jack Ma ini mengalami banyak sekali penolakan. Dia lahir dari keluarga miskin, dia mau kuliah tetapi dia ditolak, dan kemudian selama 3 tahun dia melamar pekerjaan, 30 kali dia melamar pekerjaan dan selalu ditolak. Tidak ada yang mau menerima dia. Bahkan waktu dia melamar di sebuah restoran cepat saji, dari 34 pelamar termasuk dirinya, hanya 33 yang diterima. Dan dirinya, sisanya yaitu 1 orang yaitu dirinya, itu tidak diterima. Bayangkan, hanya untuk menjadi pelayan di restoran cepat saji pun dia ditolak. Tetapi kemudian akhirnya dia diterima untuk bekerja sebagai guru, dan kemudian dia terbersit sebuah ide yang revolusioner untuk mendirikan perusahaan Alibaba, dan akhirnya sukses seperti sekarang. Nah, saudara, masa sukar sesungguhnya itu juga Tuhan memakai masa sukar itu untuk mengeluarkan potensi terbaik dari dalam diri kita. Ide-ide yang cemerlang, kreativitas, hal-hal yang baru yang mungkin dulu kita tidak berpikir kita akan kerjakan. Tetapi melalui masa sukar, Tuhan memberikan ide kepada kita, dan kita perlu mengeluarkan ide itu untuk kita kerjakan. Nah, sebagai contoh saudara, dalam masa sukar seperti ini, mungkin ada dari adik-adik yang orang tuanya mengalami penurunan penghasilan karena situasi seperti ini. Nah, sekarang sebagai anak remaja, anak pelajar, apa yang bisa adik-adik lakukan? Yang bisa kakak sarankan adalah jangan menuntut pada orang tua untuk dibelikan ini dan itu untuk saat ini. Karena tentu saat orang tua mengalami penurunan penghasilan, ada banyak hal-hal yang kebutuhan penting yang harus didahulukan, ya. Nah, tetapi bukan hanya tidak menuntut pada orang tua, tetapi juga adik-adik boleh bertanya pada orang tua apa yang bisa adik-adik bantu. Sebagai contoh, jika orang tua memiliki usaha berjualan, adik-adik bisa membantu memasarkan secara online, karena adik-adik tentu lebih menguasai media sosial, internet dan sebagainya. Jadi adik-adik bisa membantu memasarkan jualan orang tua secara online. Nah, ini salah satu kreativitas, salah satu ide yang bisa kita lakukan di masa sukar. Kita percaya Tuhan itu sumber kreativitas, sumber ide, dan Tuhan akan memampukan kita, memberikan kita ide yang cemerlang untuk kita kerjakan dalam masa yang sukar. Berikutnya, yang ketiga, kebaikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di dalam masa yang sukar. Yang berikutnya adalah untuk mengalami dan mengenal Tuhan. Nah, kita tahu saudara, Ayub adalah seorang yang saleh, kata Alkitab. Dan kemudian ia mengalami suatu masa-masa yang sangat sukar, di mana ia mengalami banyak hal, kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, dan juga akhirnya dihujat oleh istrinya sendiri. Dia juga dihina dan diejek oleh teman-temannya, sebagian teman-temannya, ya. Tetapi saudara, akhirnya pada pasal terakhir dari kitab Ayub 42 ayat yang kelima berkata seperti ini. Ayub berkata kepada Tuhan, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Selama ini saudara, ia hanya mengenal Tuhan,
hanya dari apa kata orang, tetapi melalui peristiwa itu, melalui kesukaran yang dia alami, akhirnya dia sendiri akhirnya memandang Tuhan dan mengenal Tuhan. Saudara, dalam masa sukar, kita memiliki kesempatan untuk mengalami pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan menghibur, bagaimana Tuhan memberikan kreativitas, bagaimana Tuhan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan. Ya. Yang keempat, apa kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam masa yang sukar? Yaitu untuk mempersiapkan kita bagi perkara yang lebih besar. Kita tahu kehidupan Yusuf bin Yakub. Di rumah ia menjadi anak kesayangan, jadi tuan, tetapi ia mengalami kesukaran, dia harus dijual, masuk ke dalam sumur, kemudian dijual, kemudian menjadi budak, lalu kemudian dia difitnah, masuk ke dalam penjara dan sebagainya selama belasan tahun, saudara. Tetapi kemudian sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara, jika dia tidak mengalami masa-masa sukar seperti itu, ia mungkin tetap menjadi anak dari ayahnya, anak kesayangan ayahnya. Tetapi melalui masa sukar tersebut, akhirnya ia bukan hanya sebatas menjadi anak kesayangan, tetapi ia menjadi Perdana Menteri Mesir yang memberi makan banyak orang. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Daud juga seperti itu. Daud juga mengalami masa sukar di mana setelah ia dinobatkan, dia diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel. Ia tidak langsung menjadi raja, tetapi ia mengalami masa-masa yang sangat sukar di mana ia dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya sendiri, untuk dibunuh. Dia mengalami banyak penderitaan, banyak kesukaran dalam kehidupannya, sampai akhirnya dia siap menjadi raja Israel. Saudara, kesukaran-kesukaran yang kita alami sesungguhnya adalah persiapan bagi kita untuk perkara-perkara yang lebih besar. Ada ilustrasi seorang anak, dia melihat seekor kupu-kupu tapi belum terbang. Kupu-kupu ini masih ada di dalam kepompong yang berjuang untuk keluar. Kita tahu metamorfosis dari ulat menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, sebelum menjadi kupu-kupu, saudara, di dalam kepompong itu, ulat yang sudah siap, sudah cikal bakal kupu-kupu ya, sudah hampir berubah menjadi kupu-kupu, dia berjuang untuk keluar dari kepompong. Nah, di situ ada seorang anak yang melihat. Nah, waktu dia melihat kupu-kupu ini begitu susah keluar dari kepompong, ia mencoba membantunya dengan cara dia gunting ujung dari kepompong itu, sehingga kupu-kupu ini bisa terbang dan keluar dari kepompong. Tetapi apa yang terjadi? Waktu kupu-kupu ini keluar dari kepompong dan terbang, ternyata ia jatuh ke tanah dan akhirnya mati. Mengapa? Karena ternyata sayapnya tidak cukup kuat untuk terbang. Nah, sesungguhnya saudara, kekuatan sayap dari seekor kupu-kupu itu dibentuk saat ia berjuang keluar dari kepompong. Nah, melalui masa sukar, Tuhan itu sedang mempersiapkan, menempa kita, membentuk kita, supaya kita memiliki lengan yang kuat, memiliki kaki yang kuat, memiliki mental yang kuat, memiliki hati yang kuat untuk perkara-perkara yang lebih besar. Jadi saudara, ingatlah, masa sukar suatu saat akan berlalu. Masa sukar tidak akan berlangsung selamanya, ada akhirnya. Tapi pertanyaannya saudara, saat masa sukar itu berakhir, menjadi seperti apakah kita? Apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik? Ataukah kita biasa-biasa saja? Ataukah justru lebih buruk? Nah, seharusnya yang Tuhan kehendaki kita mengambil manfaat dari masa yang sukar, yaitu tadi yang pertama, hati dan pikiran yang diubahkan. Yang kedua, potensi yang terbaik dari dalam diri kita itu bisa dikeluarkan. Kreativitas, ide-ide yang baru.
Yang ketiga, supaya kita mengalami dan mengenal Tuhan. Yang keempat, kita sudah dipersiapkan bagi perkara yang lebih besar. Amin. Nah, itu tadi yang pertama, Tuhan memakai masa sukar untuk kebaikan kita, untuk 4 hal yang tadi. Yang kedua adalah Tuhan berjanji, yang harus kita pahami adalah dalam masa yang sukar, Tuhan berjanji menyertai dan memberikan jalan keluar. Nah, kalau kita buka ayatnya dalam Mazmur 23 ayat yang keempat berkata seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, Tuhan adalah gembala yang baik, yang akan selalu menuntun kita ke jalan yang baik, ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tapi saudara juga perlu memahami, adik-adik perlu memahami bahwa terkadang Tuhan juga menuntun kita melewati lembah kekelaman. Tetapi saudara, di dalam lembah kekelaman kita tidak perlu takut karena ada janji Tuhan, yaitu Ia akan selalu beserta kita. Amin. Dan yang kedua, janji Tuhan yang kedua adalah Dia akan memberikan jalan keluar. Kita buka ayatnya dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Berkata seperti ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, yang kita harus pahami adalah yang pertama, Tuhan memakai masa sukar untuk kebaikan kita. Yang kedua, Tuhan berjanji menyertai dan memberikan jalan keluar. Amin. Baik, kita sampai di bagian yang terakhir. Nah, saudara, belum lama ini, beberapa hari yang lalu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Paskah, yaitu peristiwa Paskah. Nah, saudara, kalau kita merenungkan peristiwa Paskah saat sebelum kebangkitan Yesus, para murid itu sangat ketakutan, mereka bersembunyi, mereka takut akan dibunuh juga, mereka hidup di dalam ketakutan, mereka hidup dalam kekecewaan karena guru yang dikasihinya, yang disanjungnya meninggal dan berada dalam kubur. Tetapi kemudian saudara, saat mereka mendengar kabar kebangkitan Kristus dan mereka melihat secara langsung kebangkitan Kristus, mereka memiliki pengharapan kembali. Saudara, kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita pengharapan. Nah, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3 berkata seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan. Apapun yang kita alami saat ini, saudara, kita tetap berharap, memiliki pengharapan dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus telah bangkit dan Dia telah menang dan akan memberikan kepada kita kemenangan. Ayat terakhir, Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Sabarlah dalam kesesakan. Mungkin kesesakan itu belum selesai dalam waktu yang singkat, tetapi kita tetap bersabar dan kita tetap percaya bersama dengan Tuhan kita akan melaluinya. Dan bertekunlah dalam doa, karena doa adalah sumber kekuatan kita sehingga kita tetap kuat di dalam masa yang sukar. Puji nama Tuhan, tetaplah kuat di dalam masa sukar, karena bersama dengan Tuhan kita pasti mampu melewati masa sukar ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa.
Dan Engkau yang memegang kontrol atas dunia ini Tuhan. Engkau memegang kontrol atas apapun yang terjadi. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang baik dalam segala aspek dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang telah berjanji untuk menyertai kami. Engkau Allah yang berjanji untuk memberikan kepada kami jalan keluar, dan Engkau berjanji untuk mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, nyatakan kepada kami apa yang harus kami lakukan di dalam masa sukar ini, supaya kami tidak berdiam diri, tetapi kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pada saatnya nanti, saat masa sukar ini berakhir, kami mau keluar sebagai pemenang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, untuk keluarga kami yang bekerja. Engkau memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Berikan kepada mereka juga kekuatan, damai sejahtera, sukacita, tetap bertekun di dalam iman, dan iman mereka tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Memberkati juga keluarga-keluarga kami seiman di dalam Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati mereka, berikan kepada mereka kesetiaan, ketekunan, dan juga kekuatan di dalam Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk tim pengembalaan GPPS Palu. Engkau memberkati mereka, berikan hikmat, urapan, kebijaksanaan, dan juga memberikan kepada mereka kekuatan dalam melayani Tuhan. Berdoa secara khusus juga Tuhan untuk pemerintah kami, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, berikan hikmat, berikan kepada mereka juga hati yang bijaksana, hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka dapat mengemban tugas mereka dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan rancangan-Mu yang terbaik bagi kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, dan juga bagi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau mengerjakan dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami menjadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.